Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Sebelumnya kita akan belajar tentang rumus luas permukaan tabung. Bagaimana kita menemukan rumus luas permukaan tabung? Jaring-jaring tabung itu terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Untuk mencari luas permukaan tabung, kita membutuhkan luas jaring-jaring tabung, karena luas permukaan tabung itu sama dengan luas jaring-jaring tabung. Pada jaring-jaring tabung terdapat 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Jadi, untuk mencari luas jaring-jaring tabung, kita memerlukan rumus luas lingkaran dan luas persegi. Luas lingkaran bisa kita ganti rumusnya dengan pi r pangkat 2. Sedangkan luas persegi bisa kita ganti dengan rumus panjang kali lebar. Kemudian, panjang persegi di sebelah sini ada garis kuning, itu sama dengan keliling lingkaran. Jadi kalau bentuk tabung itu kan panjangnya persegi itu kan dia mengelilingi lingkaran sama, jadi panjang persegi itu sama dengan keliling lingkaran. Paham ya? Jadi panjang persegi bisa kita ganti dengan rumus keliling lingkaran. Sedangkan lebar persegi bisa kita ganti dengan tinggi tabung. Tinggi tabung, lihat ada garis hijaunya. Kemudian keliling lingkaran kita bisa ganti dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr atau pi kali d. Kemudian rumusnya kita sederhanakan karena rumus yang depan itu sama-sama mengandung 2 kali πr, tapi R-nya ada 2, tapi kita pakai yang 2 kali πr. Kemudian bagian belakang juga mengandung unsur 2πr, jadi 2πr-nya bisa keluar. Dan yang depan tinggal R1, dan yang belakang tinggal tingginya. Jadi ketemulah rumus luas permukaan tabung. Dihafalin ya. Selanjutnya kita akan mencari rumus volume tabung. Sebuah tabung misal kita belah menjadi 12 bagian. Kemudian dari 12 bagian tadi kita susun menyerupai bentuk prisma. Prisma segi 4. Separuh tabung berada di depan dan separuhnya tabung lagi berada di belakang. Terbentuklah bangun menyerupai prisma seperti di gambar. Jadi volume tabung sama dengan volume prisma. Kemarin di kelas 8, kalau masih ingat, volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas prisma segi 4 berarti mencari luas alasnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Tingginya tinggi tabung. Panjang alas itu sama dengan setengah dari keliling tabung. Keliling lingkaran. Lingkaran itu rumus kelilingnya adalah 2πr, sedangkan setengahnya berarti tinggal πr. Kemudian lebar alasnya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi bisa kita ganti dengan r. Sedangkan tinggi tabung atau tinggi prisma tetap kita tulis tinggi. Ketemulah rumus πr kali r kali tinggi. Nah, setelah itu yang r kita sederhanakan jadi r pangkat 2. Ketemulah rumus volume tabung, yaitu πr kuadrat kali tinggi. Cara cepatnya adalah luas alas kali tinggi. Alas tabung berbentuk lingkaran. Nah, luas alasnya lingkaran itu luasnya berarti
pi R pangkat 2 kali tinggi. Jadi sama saja. Dihafalin rumus volume tabung, yaitu pi R pangkat 2 kali tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal. Yang pertama, menghitung luas tabung. Gampang sekali. Ini pelajaran waktu masih SD. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah gambar dengan tinggi tabung 28 cm dan jari-jarinya 7 cm. Hitunglah luas permukaan tabung. Kita selesaikan bersama-sama. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 pi R dikali R tambah T. Pi-nya diganti 22 per 7. R-nya diganti 7, T-nya diganti 28. Kemudian dihitung, ditambahkan yang di dalam kurung dulu, ketemu 196. Setelah dihitung, ketemulah 8.624 cm pangkat 2. Jadi kalau luas itu satuannya pangkat 2. Jangan lupa. Masuk ke soal selanjutnya. Menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas. Jika diketahui luas tabung adalah 572 cm dan tinggi tabung 6 cm, maka jari-jari tabung tersebut adalah, kita selesaikan bersama-sama. Luas tabung adalah rumusnya 2 pi R dikali R tambah T. Luasnya diganti 572 seperti di soal. 2-nya tetap, pi-nya diganti 22 per 7 atau 3,14. R-nya kita cari, jadi kita tetap tulis R dikali R ditambah T. T-nya kita ganti 6. Kemudian 2 kali 22 ketemu 44. Jadi 572 sama dengan 44 per 7 kali R tambah 6. Selanjutnya 4 per 7 kita pindah ruas. Yang tadinya kali jadi bagi. Jadi 572 dibagi 44 per 7. Kemudian di pembagian pecahan itu yang belakang dibalik. Jadi 7-nya jadi di atas, jadi 572 dikali 7 per 44 sama dengan R kali R tambah 6. Kemudian kita hitung 572 kali 7 terus dibagi 44 ketemunya 91. Selanjutnya dengan cara coba-coba, kita coba masukkan R-nya 5, tapi ternyata ketemunya tidak 91. Kemudian kita coba lagi, R-nya kita masukkan 6, ketemunya enggak 91. Kemudian kita coba lagi, kita masukkan R-nya 7, ternyata ketemunya 91. Tapi jangan puas dulu, siapa tahu kalau kita masukkan 8, apakah ketemunya 91 juga? Ternyata enggak. Berarti jawabannya yang benar adalah jari-jari tabungnya 7 cm. Cukup mudah bukan? Selanjutnya, kita akan belajar menghitung tinggi tabung jika diketahui luas tabung. Jika diketahui luas tabung adalah 528 cm pangkat 2 dan jari-jari tabung 6 cm, maka tinggi tabung tersebut adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama-sama. Luas tabung rumusnya 2 pi R kali R tambah T. Kemudian luasnya kita ganti seperti di soal, yaitu 528. 2-nya tetap, pi-nya kita ganti 22 per 7 atau 3,14. Sesuka kamu. Ustazah suka 22 per 7. Jadi, Ustazah ganti 22 per 7. Kemudian R-nya kita ganti 6 sesuai dengan soal. 6 kali 6 tambah T. Kemudian kita hitung bersama-sama. 528 sama dengan 2 kali 22 kali 6 itu ketemunya 264. Per-nya tetap jadi per 7. Kemudian 264 per 7 kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi benar sekali bagi. Setelah itu
Ketemulah 528 dibagi 264/7. Nah, kalau perperan pada pembagian seperti yang tadi, itu yang belakang dibalik dan jadi perkalian. Jadi 528 dikali 7 dibagi 264 sama dengan 6 tambah T, karena di sisi sebelah kanan itu tinggal 6 ditambah T karena 264/7 nya udah pindah ruas gitu. Selanjutnya kita hitung 528 kali 7 dibagi 264 ketemunya 14. Nah, 14 sama dengan 6 ditambah T, gampang sekali, berarti T nya berapa? Gampang, tinggal dikurangi 6, 14 dikurangi 6, atau pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif. Ketemulah tinggi tabung yaitu 8 cm. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar menghitung volume tabung. Perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah tabung tingginya 28 cm, jari-jarinya 7 cm. Hitunglah volume tabung. Rumus volume tabung tadi, ayo yang belum hafal sambil dihafalin, yaitu Pi R pangkat 2 kali T. Pi nya kita ganti 22/7. R pangkat 2 nya jari-jarinya kita ganti 7. R pangkat 2 itu sama dengan 7 kali 7 atau R kali R. Tingginya kita ganti 28 cm. Kemudian kita hitung, ketemulah volume tabung yaitu 4.312 cm pangkat 3 atau kubik. Nah, kalau volume tabung itu satuannya pangkat 3. Jadi jangan sampai salah, oke? Kita masuk ke soal yang selanjutnya, menghitung jari-jari volume, jari-jari tabung jika diketahui volume. Jika diketahui volume tabung adalah 924 cm pangkat 3 dan tinggi tabung 6 cm, maka jari-jari tabung tersebut adalah, kita selesaikan bersama-sama. Rumus volume tabung itu adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Volumenya kita ganti 924 sesuai dengan di soal. Kemudian Pi-nya kita ganti 22/7 kali R pangkat 2, karena kita mau cari jari-jari tabung, jadi R-nya jangan diapa-apain, gak usah diganti. T-nya diganti sama 6 cm sesuai dengan di soal. Selanjutnya kita hitung 22 kali 6 dibagi 7. 22 kali 6 itu ketemunya 132/7. Nah, 132/7 ini kita pindah ruas. Yang tadinya kali jadi bagi. Jadi 924 dibagi 132/7 sama dengan R pangkat 2. Jadi di sisi sebelah kanan, di ruas sebelah kanan itu tinggal R pangkat 2. Selanjutnya kita yang belakang dibalik ya, yang 7 jadi di atas. Kita hitung, ketemulah 49 itu sama dengan R kuadrat. Tapi jangan sampai salah. R kuadrat itu belum selesai karena kita harus cari jari-jari tabung itu alias R-nya hanya 1. Nah, lawan dari kuadrat itu apa? Akar. Jadi kalau mau nyari R dari R pangkat 2 tinggal diakar aja 49-nya. Nah, ketemulah 7 cm. Jadi jari-jari tabungnya 7 cm. Oke, kita akan beranjak ke latihan soal berikutnya, yaitu menghitung tinggi tabung jika diketahui volume. Jika diketahui volume tabung adalah 1232 cm pangkat 3 dan jari-jari tabung 7 cm, maka tinggi tabung tersebut adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama-sama. Rumus volume tabung itu adalah Pi R pangkat 2 kali T. Volumenya kita ganti seperti di soal, yaitu 1232. Pi-nya kita ganti 22/7. R-nya kita ganti dengan 7. Dan T-nya kita cari bersama-sama. Kita hitung 22 kali 7 kali 7 dibagi 7. Ketemunya adalah 154. 1232-nya tetap. Kemudian 154-nya kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. Oke, sip.
Di ruas sebelah kanan tinggal huruf T, yaitu tinggi. Jadi kita bisa menemukan tinggi tabung yaitu 8 cm. Sekian pembahasan kita hari ini. Cukup mudah bukan? Kita hanya belajar tentang volume dan luas tabung. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Ustazah. Ustazah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.